Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Reva Nadia Bramesti dengan NIM 2019-210455. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pasar uang. Yang pertama ada pengertian dari pasar uang. Pasar uang atau yang bisa kita sebut dengan money market adalah pasar tempat diperjualbelikannya dana-dana dan surat-surat berharga yang mempunyai jangka waktu kurang dari 1 tahun atau jangka pendek. Di slide selanjutnya ada perbedaan pasar uang dan pasar modal. Pada pasar uang dan pasar modal terhadap 3 perbedaan, yaitu yang pertama ada jangka waktu, lalu yang kedua ada sifat dana, dan yang terakhir ada tempat pelaksanaan. Pada pasar uang, jangka waktunya pendek, sedangkan pada pasar modal, jangka waktunya panjang karena berkaitan dengan surat-surat berharga. Lalu aspek yang kedua ada sifat dana. Sifat dana pada pasar uang bersifat permanen, sedangkan pada pasar modal bersifat permanen atau semi permanen. Lalu yang terakhir ada tempat pelaksanaan. Pada pasar uang, tempat pelaksanaannya dilakukan dengan sarana telekomunikasi. Lalu pasar abstrak serta tidak terorganisir. Sedangkan pada pasar modal tempat pelaksanaannya di bursa efek. Lalu pasarnya terorganisir serta pelaksanaannya diatur oleh OJK. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Lutfia dengan NIM 2019-10482 dari kelompok 5. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pasar uang. Seperti halnya pasar modal, dalam pasar uang terdapat dua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Masing-masing pihak tersebut saling berkepentingan satu sama lain dan mempunyai tujuan masing-masing pula. Pihak-pihak yang terlibat dalam pasar uang adalah yang pertama, yaitu pihak yang membutuhkan dana. Dalam hal ini baik bank maupun perusahaan non-bank yang kebetulan membutuhkan dana yang segera harus dipenuhi untuk kepentingan tertentu. Yang kedua adalah pihak yang menanamkan dana, yaitu pihak yang menyediakan dana atau pihak yang menjual dana baik bank maupun perusahaan non-bank dengan tujuan investasi di pasar uang. Bagi pihak yang memerlukan dan mencari dana tersebut di pasar uang terdapat beberapa tujuan. Tujuan ini bergantung dari kepentingan dan kebutuhan dari pencari dana. Di sini saya akan mencantumkan 4 tujuan dari dalam menghimpun dana pasar uang. Yang pertama, 4 tujuan dari dalam menghimpun dana pasar uang. Yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, seperti membayar utang yang akan segera jatuh tempo. Kemudian yang kedua adalah untuk memenuhi kebutuhan likuiditas, seperti karena disebabkan kekurangan uang kas. Yang ketiga adalah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, yaitu membayar biaya-biaya, upah karyawan, gaji, kemudian pembelian bahan, dan juga kebutuhan modal kerja lainnya. Yang keempat adalah sedang mengalami kalah clearing. Hal ini terjadi di lembaga clearing dan harus segera dibayar. Sedangkan tujuan bagi pihak yang bermaksud menanamkan dana di pasar uang adalah untuk memperoleh penghasilan dengan tingkat suku bunga tertentu. Yang kedua, bermaksud membantu pihak yang benar-benar mengalami kesulitan keuangan, kemudian spekulasi dengan harapan akan memperoleh keuntungan besar dalam waktu yang relatif singkat dan dalam kondisi ekonomi tertentu. Kemudian ada fungsi pasar uang. Secara umum ada 3 fungsi pasar uang. Yang pertama adalah sebagai sarana alternatif bagi lembaga keuangan, juga perusahaan-perusahaan non keuangan. Yang kedua adalah memenuhi kebutuhan dana jangka pendek atau penempatan dana bagi pihak surplus. Yang ketiga adalah pengendali moneter bagi pengusaha moneter. Pasar uang itu pada prinsipnya merupakan sarana alternatif bagi lembaga-lembaga keuangan, perusahaan-perusahaan non-keuangan, dan peserta-peserta lainnya baik dalam memenuhi kebutuhan
dana jangka pendek maupun dalam rangka melakukan penempatan dana atas kelebihan likuiditasnya. Jadi tujuan utamanya itu adalah bertemunya orang yang menanamkan dananya dengan orang yang membutuhkan dananya. Seperti itu. Pasar uang juga tidak secara langsung sebagai sarana pengendali moneter yang dilakukan oleh pengusaha moneter dalam melaksanakan operasi pasar terbuka. Pelaksanaan operasi pasar terbuka Indonesia dilakukan oleh Bank Indonesia, yaitu dengan menggunakan sertifikat Bank Indonesia atau SBI dan surat berharga pasar uang atau SPBU. SBI sebagai piranti operasi pasar terbuka digunakan untuk tujuan kontraksi moneter, yaitu untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di Indonesia, sedangkan menanamkan dananya dengan orang yang membutuhkan dananya. Seperti itu. Pasar uang juga tidak secara langsung sebagai sarana pengendali moneter yang dilakukan oleh pengusaha moneter dalam melaksanakan operasi pasar terbuka. Pelaksanaan operasi pasar terbuka Indonesia dilakukan oleh Bank Indonesia, yaitu dengan menggunakan sertifikat Bank Indonesia atau SBI dan surat berharga pasar uang atau SPBU. SBI sebagai piranti operasi pasar terbuka digunakan untuk tujuan kontraksi moneter, yaitu untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di Indonesia, sedangkan SPBU berfungsi sebagai piranti ekspansi moneter, yaitu menambah jumlah uang yang beredar. Dalam sistem perekonomian Indonesia, dalam sistem perekonomian pasar itu uang juga dibutuhkan karena banyaknya perusahaan serta individu yang mengalami arus kas yang tidak sesuai antara inflow dan outflow-nya. Oleh karena itu, pasar uang juga berfungsi untuk menjembatani adanya kesenjangan antara penerimaan dan pengeluaran dana. Bagi para investor, pasar uang terutama untuk mencari keamanan dan likuiditas di samping peluang untuk memperoleh pendapatan bunga. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ima Sofia dengan NIM 2019-210499. Di sini saya akan menjelaskan tentang peserta pasar uang. Peserta dalam pasar uang adalah bank sentral, lembaga-lembaga pemerintah, perusahaan-perusahaan swasta, bank-bank komersial, yayasan, lembaga dana pensiun, perusahaan asuransi, perantara pedagang efek atau broker dan dealer, dan lembaga keuangan lainnya maupun individu masyarakat yang memerlukan dana jangka pendek, dan biasanya pembeli surat-surat berharga pasar uang hanya didasarkan kepada kepercayaan semata. Hal ini disebabkan surat-surat berharga pasar uang biasanya tanpa jaminan tertentu. Oleh karena itu, faktor kepercayaan sangatlah dominan sebelum surat-surat tersebut diberikan oleh investor di samping faktor-faktor lainnya. Peran Bank Indonesia atau Bank Sentral sebagai pelaku utama dalam pasar uang adalah untuk menjaga kestabilan moneter dan harga melalui instrumen keuangan yang dikeluarkannya, yakni sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Lembaga-lembaga pemerintah memainkan peranannya dalam pasar uang sebagai pihak yang membutuhkan dana untuk membiayai proyek-proyek pemerintah, dikarenakan adanya perbedaan waktu antara penerima pajak ataupun penerima lainnya dengan pengeluaran yang mesti dilakukan. Lalu perusahaan-perusahaan swasta mengambil peranan sebagai pihak yang menghimpun dana dari pasar uang dengan menerbitkan surat berharga jangka pendek. Bank-bank komersial sebagai pelaku pasar keuangan berperan sebagai dealer derivatif di luar bursa, lembaga perantara keuangan, dan untuk memenuhi ketentuan kewajiban giro minimum yang harus mereka pelihara pada bank sentral serta pemberi jasa pendapatan atas dasar fee. Kemudian dealers berperan sebagai perantara di antara pelaku dalam pasar repo, sedangkan brokers sebagai pihak yang mempertemukan antara pemberi pinjaman dengan peminjam dalam pasar uang. Lembaga keuangan lainnya, individu masyarakat, dan lembaga dana pensiun juga mempunyai peranan masing-masing dalam pasar uang. Lalu karakteristik pasar uang. Pasar uang memiliki karakteristik sebagai tempat pertemuan pelaku pasar uang
yang bersifat abstrak di mana transaksi dilaksanakan secara over the counter atau OTC, yaitu melalui dealing room suatu bank dengan sarana komunikasi antara lain Reuters Dealing Management System atau RDMS, telepon, telex, dan fax. Karakteristik pasar uang yang lain yaitu menyediakan fasilitas atau jaringan transaksi jual beli aset finansial, mempertemukan pihak yang memiliki surplus dana dengan pihak yang mengalami defisit. Transaksi dalam pasar uang sebagian bersifat jangka pendek. Pasar uang juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek perusahaan, lembaga keuangan, dan pemerintah, mulai dari overnight sampai dengan jangka waktu jatuh tempo 1 tahun. Lalu yang terakhir, pada waktu yang sama, pasar uang menyediakan outlet investasi bagi pihak surplus dana jangka pendek yang ingin memperoleh pendapatan atas dana yang belum terpakai. Kemudian, kebutuhan adanya pasar uang. Alasan kenapa pasar uang dibutuhkan dalam sistem perekonomian adalah banyaknya perusahaan serta individu yang mengalami arus kas yang tidak sesuai dengan inflows atau outflows. Misalnya, perusahaan melakukan penagihan dari klien pada periode tertentu dan pada waktu yang lain, perusahaan harus mengeluarkan uang untuk menutupi biaya operasionalnya. Perusahaan pada saat kasnya mengalami defisit, maka memasuki pasar uang sebagai peminjam dengan mencari lembaga keuangan atau pihak lain yang memiliki surplus atau kelebihan dana. Kemudian debitur dan kreditur dalam pasar uang. Menentukan siapa debitur atau borrower dan siapa kreditur atau lender dalam pasar uang agak sulit, karena kadang perusahaan atau lembaga-lembaga yang sama beroperasi di kedua sisi pasar uang, yaitu dalam waktu yang sama bisa sebagai debitur dan juga kreditur. Lembaga-lembaga yang biasanya ikut bermain di dua sisi pasar uang adalah bank-bank besar, lembaga-lembaga keuangan non-bank, lembaga-lembaga pemerintah, bahkan kadang bank-bank sentral dapat menjadi pemasok dana yang agresif di pasar uang dan mengambil posisi sebaliknya pada esok harinya. Tujuan pasar uang bagi investor. Investor di pasar uang terutama mencari keamanan dari likuiditas di samping peluang untuk memperoleh pendapatan bunga. Hal tersebut karena dana yang diinvestasikan di pasar uang adalah kelebihan dana sementara dan biasanya dibutuhkan dalam waktu singkat untuk membayar pajak gaji, dividen, dan sebagainya. Dengan demikian, investor pasar uang sangat sensitif terhadap risiko. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ada 6 risiko yang lazim dihadapi investor pada pasar uang. Yang pertama adalah risiko pasar. Risiko pasar ini adalah risiko fluktuasi atau naik turunnya nilai aktiva bersih yang disebabkan oleh perubahan sentimen pasar keuangan, seperti saham dan obligasi, yang sering disebut juga dengan risiko sistematik. Artinya, risiko ini tidak bisa dihindari dan pasti akan selalu dialami oleh investor. Hal ini bahkan bisa membuat investor menjadi capital loss. Perubahan ini dikarenakan banyak hal seperti adanya resesi ekonomi, isu kerusuhan, spekulasi, termasuk juga perubahan politik. Yang kedua ada resiko reinvestasi. Risiko ini merupakan risiko yang terjadi pada penghasilan atau suatu aset keuangan yang mengharuskan perusahaan untuk melakukan aktivitas reinvestasi. Yang ketiga adalah risiko gagal bayar. Risiko gagal bayar atau risiko suku bunga adalah risiko yang timbul karena nilai relatif aktiva berbunga seperti pinjaman atau obligasi akan memburuk karena peningkatan suku bunga. Risiko ini dapat diartikan sebagai risiko yang diakibatkan adanya perubahan suku bunga yang ada di pasaran, sehingga akan mempengaruhi pendapatan investasi. Secara umum, jika suku bunga meningkat, harga obligasi berbunga tetap akan turun. Demikian juga sebaliknya. Risiko suku bunga umumnya diukur dengan jangka waktu obligasi, teknik paling tua yang sekarang digunakan untuk mengelola risiko suku bunga. Yang keempat adalah risiko inflasi. Risiko inflasi juga disebut risiko daya beli. Risiko ini adalah peluang
bahwa arus kas dari investasi tidak akan menilai sebanyak di masa depan karena perubahan daya beli karena inflasi. Risiko ini memiliki potensi yang merugikan daya beli masyarakat terhadap investasi dikarenakan adanya kenaikan rata-rata dari harga konsumsi. Yang kelima adalah resiko valuta asing atau yang sering kita sebut sebagai resiko falas. Resiko yang disebabkan oleh perubahan kurs valuta asing di pasaran tidak sesuai lagi dengan diharapkan, terutama pada konversikan dengan uang mata domestik. Risiko jenis ini berkaitan dengan sebuah fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Pada umumnya, risiko ini juga termasuk sebagai currency risk atau dengan exchange rate risk. Yang keenam adalah risiko politik atau risiko negara. Risiko ini disebut dengan risiko politik. Hal ini disebabkan pada kondisi perpolitikan negara. Dari risiko ini juga masih ada kaitan dengan perubahan ketentuan perundang-undangan yang membuat pendapat menurun bahwa jika mungkin investasi yang sudah ditanam akhirnya bisa hilang begitu saja atau merugi. Oleh sebab itu, jika investor yang akan menanamkan modal di luar negeri, memang lebih baik untuk melihat kondisi politik di negara tersebut. Jika politik di negara tersebut baik, maka akan berdampak positif juga bagi dunia investasi. Instrumen pasar uang yang banyak ditransaksikan di berbagai negara dan diperdagangkan secara internasional antara lain adalah treasury bill, yang kedua ada commercial paper, yang ketiga ada negotiable certificate of deposit, yang keempat ada banker acceptance, yang kelima ada bill of exchange, yang keenam ada purchase agreement, yang ketujuh adalah Fed fund. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Julian Agung Mahendra dengan NIM 2019-210503. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai instrumen pasar uang. Di instrumen pasar uang sendiri di Indonesia itu ada 8 yang diperdagangkan. Yang pertama ada sertifikat Bank Indonesia, selanjutnya ada surat berharga pasar uang atau SBBU, selanjutnya ada sertifikat deposito, commercial paper, call money, repurchase agreement, bankers acceptance, dan promissory notes. Di sini saya akan menjelaskan beberapa dari 8 tersebut. Yang pertama yaitu ada sertifikat Bank Indonesia, yaitu surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai bukti utang dengan jangka waktu pendek antara 1 hingga sampai 3 bulan yang dilakukan dengan sistem diskonto. Lalu ada SPBU, merupakan instrumen pasar uang berupa surat berharga yang diterbitkan oleh bank yang ditandatangani oleh nasabah. Lalu biasanya surat ini merupakan surat jaminan pelunasan utang nasabah kepada bank yang kemudian menjadi hak si bank pemberi utang untuk memperdagangkannya di pasar uang, seperti itu. Lalu selanjutnya ada sertifikat deposito yang akan dijelaskan pada selanjutnya. Lalu ada call money, merupakan instrumen pasar uang berupa peminjaman dana yang terjadi antar bank dalam jangka waktu yang sangat pendek. Biasanya itu call money ini dipergunakan saat bank membutuhkan ataupun harus mengalihkan kelebihan dana jangka pendek yang bersifat sementara. Prosesnya terjadi itu dalam clearing. Lalu ada commercial paper atau dalam bahasa Indonesia itu padanannya, yaitu adalah surat berharga komersial
adalah instrumen utang yang dikeluarkan oleh suatu pihak, biasanya itu perusahaan atau bank berkapitalisasi besar kepada investor, tidak untuk investasi jangka panjang tetapi biasanya untuk membeli inventaris ataupun untuk pengelolaan modal kerja yang singkat. Lalu ada reverse agreement, adalah transaksi jual dan beli secara bersamaan untuk suatu surat berharga pada tanggal penyelesaian yang berbeda dari sisi ekonomi. Repurchase agreement serupa dengan pinjaman beragunan. Lalu selanjutnya ada bankers acceptance atau BA, merupakan bank yang ditarik oleh seorang eksportir atau importir atas suatu bank untuk membayar sejumlah barang atau untuk membeli valuta asing yang diberi tanda accept. Lalu ada premise note atau instrumen pasar uang. Yang satu ini itu gampangnya itu nota yang kemudian dapat diuangkan, yang berupa surat kontrak bahwa suatu pihak akan membayarkan sejumlah uang pada pihak lainnya sebagai pelunasan utang. Seperti itu. Lalu di slide selanjutnya yaitu adalah sertifikat deposito. Sertifikat deposito sendiri adalah instrumen keuangan yang diterbitkan oleh suatu bank atas unjuk dan dinyatakan dalam suatu jumlah jangka waktu, dan tingkat bunga bisa diperjualbelikan dan dipindah tangankan sebelum jatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Sekian presentasi dari kelompok saya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.